Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 451. Tidak hanya Anda mewakili keadilan. Engah. Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah tua ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini, serigala bermata putih, baru saja menyelamatkannya, jadi dia akan sangat panik dan menipu dirinya sendiri. Apa? Ketika Jiang Yan mendengar ini, suaranya tiba-tiba meningkat 8 nada, menatap Lin Yu dengan wajah terkejut, dan berkata, Kamu benar-benar tidur dengannya. Pantas saja kamu sangat peduli padanya. Memikirkan ekspresi sangat gugup Lin Yu tadi malam, tinju putihnya tidak bisa menahan terkepal erat, kabut tipis keluar dari matanya, dan bulu matanya yang panjang bergetar, menunjukkan bahwa dia menahan kemarahan batinnya dengan kuat. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yu, yang tampak jujur dan konservatif, akan belajar bermain-main dengan wanita. Saudari Yan, dengarkan penjelasan saya. Ekspresi Lin Yu panik, dan dia bergegas menjelaskan. Jiarong, kamu tidak perlu menjelaskan, aku memaafkanmu. Saat ini, Mawar di tempat tidur tiba-tiba bergegas dan berkata, sekalipun kamu sudah menikah, aku bersedia mengikuti kamu. Pria yang cakap, yang bukan 3 istri dan 4 selir, aku tidak peduli. Jika dia peduli, biarkan saja dia menceraikanmu. Rose berpura-pura terlihat seperti wanita kecil, dan dia memutar kepalanya dan matanya kosong. Jiang Yan mengerutkan kening dan melirik ke arah Rose. Dada yang menjulang merosot bersama, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, kulitnya melambat, kepalanya terangkat dan dia melirik Rose dengan sedikit dingin. Dan kemudian mengambil lengan Lin Yu dan mendengus dingin, apakah menurutmu Jiarong benar-benar menyukaimu saat dia bersamamu? Sejujurnya, dia hanya mempermainkanmu, apa yang sangat dia suka di dalam hatinya, hanya diriku. Aku tidak percaya itu. Air mata pecah di mata Rose, dan dia menatap Lin Yu dengan ekspresi sedih, kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu sangat mencintaiku. Kakak, aku mohon. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, jadi tolong selamatkan aku, oke? Keinginan Lin Yu untuk mati telah hilang, begitu tidak berdaya, dia memegang tangannya dan memohon dengan Rose. Dia dianggap telah mengambilnya, wanita ini akan memperbaikinya sampai mati. Yah, karena kamu sangat menyayangiku, aku tidak akan bertengkar dengannya hari ini. Rose mendengus, menatap Jiang Yan, dan dengan marah berkata, kamu tunggu, cepat atau lambat akan ada suatu hari aku akan merebutnya darimu. Hanya mimpi. Jiang Yan memeluk lengan Lin Yu dengan erat dan berkata dengan marah tanpa memberi jalan. Lin Yu tiba-tiba merasa kepalanya sangat besar, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan wanita Rose, dan buru-buru menjelaskan kepada Jiang Yan, kakak senior, saya bersamanya. Jiarong, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak peduli. Jiang Yan tiba-tiba memotongnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, sobat, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan membuat kesalahan, selama hatimu selalu bersamaku. Otot-otot di wajah Lin Yu melompat, dan akhirnya tersenyum pahit dengan ketidakberdayaan, tanpa menjelaskan. Ye Qingmei di samping juga memberi Lin Yu tatapan kecewa, dan menggelengkan tinjunya dengan marah. Benar saja, semua pria adalah kuku babi besar. Bahkan Jiarong, yang terlihat benar dan menakjubkan, dapat melakukan ini. Jenis kesalahan. Tuan, Kolonel Han ada di sini. Pada saat ini Li Zhensheng tiba-tiba berteriak di luar pintu. Begitu Rose di ranjang rumah sakit mendengar ini, matanya berputar dan dia segera berbaring di tempat tidur, matanya tertutup rapat, berpura-pura sedang koma. Oke, jangan berpura-pura, bersikap lunak dalam pengakuan, tegas dalam perlawanan. Lin Yu berteriak padanya agak tak berdaya.
Begitu dia selesai berbicara, Han Bing masuk dengan Tan Kai dan yang lainnya dengan cepat. Seolah takut Rose akan melarikan diri, begitu dia memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya pada Lin Yu, di mana orang. Lin Yu menunjuk ke samping, Han Bing melihat Rose berbaring di tempat tidur dengan jujur, wajahnya lega, dan dia bertanya, apakah kamu sudah bangun? Jika dia pindah ke dokter lain, dia tahu bahwa Rose mungkin tidak bisa bangun sebentar, tetapi jika dia berubah menjadi Lin Yu, satu malam sudah cukup untuk membuat Rose bangun. Mengapa Anda membiarkan dia menyelamatkan saya? Pada saat ini, Mawar di ranjang rumah sakit membuka matanya perlahan dan berkata dengan dingin. Karena dia tidak mengira kau adalah pembunuh yang sebenarnya, dan aku percaya padanya. Han Bing berjalan ke arahnya dan duduk dan berkata dengan dingin. Di saat yang sama, dia mengeluarkan borgol dingin dan menamparkan borgol Rose ke ranjang rumah sakit. Apakah perlu merawat pasien? Rose mencibir. Tidak perlu merawat pasien, tapi mutlak perlu memperlakukan penjahat yang menganggap kehidupan manusia seperti kehidupan yang keras kepala. Han Bing berkata dengan dingin, jangan lupa, apakah kamu pembunuh sesat atau bukan, kamu membunuhnya sendiri tadi malam. Seorang agen dari Badan Intelijen Militer. Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping tiba-tiba mengubah ekspresi mereka saat mendengar ini, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka adalah pembunuh yang merawat pasien sepanjang malam. Li Zhensheng di pintu tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan heran. Dia penuh kekaguman. Pria itu pergi tidur dengan seorang pembunuh wanita. Dia benar-benar pemberani. Agen khusus Mi, aku hanya membantumu menyingkirkan pemerkosaan. Rose tersenyum lembut, kamu harus berterima kasih padaku. Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa kamu muncul di sana? Tanya Han Bing dengan ekspresi muram. Bukankah kamu sengaja memanfaatkannya untuk menangkap ikan besar? Rose menoleh dan berkata pada Han Bing. Kalian semua tahu ini, ejek Han Bing. Adegan yang terjadi tadi malam, Rose memang tidak sulit ditebak, ini awalnya biro yang dibuat oleh Mi. Bukannya aku sudah lama mengetahuinya, tapi seseorang sudah mengetahuinya. Senyuman tipis muncul di wajah Rose, dan ekspresinya cukup mengejek. Apa katamu? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengerti maksud kata-kata Rose, dan berkata dengan penuh semangat, maksudmu, penempatan operasional kita sudah bocor. Ya, bisa dibilang begitu. Rose mengangguk dan berkata dengan jujur. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah, Anda harus tahu bahwa sebelum operasi ini, selain bos langsungnya dan orang-orang yang bertindak secara spesifik, tidak mungkin orang lain mengetahuinya. Kamu pikir kamu adalah belalang sembah yang berburu jangkrik, tapi kamu bahkan tidak tahu bahwa Oriole ada di belakang. Rose mendengus, lalu berbalik untuk melihat Lin Yu, berkedip padanya, dan berkata, adik kecil, harus saya katakan, kamu masih pintar. Apa kau tidak percaya bahwa aku akan menjadi pembunuh sesat sejak awal? Adikku tidak peduli padamu dengan sia-sia. Ini interogasi, harap serius. Melihat Rose benar-benar berani menganiaya bawahannya di hadapannya, Han Bing tiba-tiba menjadi sangat marah hingga dia menepuk ranjang dengan keras. Ya, harap serius. Jiang Yan juga berkata dengan marah, seorang pembunuh harus memiliki kesadaran seperti seorang pembunuh. Adik kecil, matamu begitu indah, percaya atau tidak, aku akan mencarinya untukmu. Rose memandang Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, suaranya sangat lembut. Kulit Jiang Yan tidak bisa membantu berubah. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Lin Yu, dan menatap Rose dengan galak. Apa yang ingin aku katakan kepadamu, katakan padaku, siapa yang memberitahumu berita ini, karena kamu tahu ini jebakan, mengapa kamu pergi ke Qingban Xiao untuk mati? Han Bing bertanya dengan penuh semangat, ingin tahu yang sebenarnya. Dia baru menyadari sekarang bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Aku tahu. Sebelum Rose dapat berbicara,
Lin Yu tiba-tiba membuka mulutnya, mengerutkan kening dan melirik Rose, dan perlahan berkata, jika aku tidak salah, kamu terpaksa pergi ke Qingban Xiao untuk janji dengan pembunuh sesat yang sebenarnya, kan? Tujuannya adalah untuk membuat kami memperlakukanmu sebagai pembunuh mesum sejati. Setelah kami membunuhmu, dia bisa duduk dan bersantai. Jelas, pencarian tanpa akhir baru-baru ini oleh Departemen Intelijen Militer telah membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Adik kecil, kamu benar-benar pintar, adik, aku mencintaimu sampai mati. Kata Rosyu sambil tersenyum. Itu berarti kartu darah giok yang kita cari di awal bukan milikmu lagi. Han Bing tercengang dan buru-buru bertanya, mungkinkah pembunuh mesum itu sengaja menempatkanmu di vilamu? Kalau tidak, Rose mendengus dan berkata, kalian benar-benar bodoh. Jika saya ingin melarikan diri, mengapa saya harus meninggalkan bukti? Siapa yang tahu kalau kamu terlalu ingin pergi, lupakan saja. Han Bing berkata dengan dingin, itu artinya kamu tidak membunuh pekerja wanita yang diculik olehmu. Bagaimana Anda menemukan pekerja wanita ini? Aku sudah memberitahunya, kata Rose perlahan. Kau memberitahunya. Han Bing tampak dingin, dan berkata dengan marah, kenapa kau memberitahunya? Apa kau tidak tahu apakah ini akan membunuh pekerja perempuan? Apa bedanya membunuh pekerja perempuan itu sendiri? Kalau begitu, apakah aku akan membiarkan dia membunuh semua orang di seluruh bengkel? Rose menatap Han Bing dengan dingin, dan berkata dengan dingin, jika aku tidak memberitahunya pekerja perempuan mana yang diculik olehku, katanya. Dia akan membunuh semua pekerja wanita di pabrik satu persatu. Dia selalu membunuh orang tanpa berkedip, jadi dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mau tidak mau menghirup AC, rambut mereka berdiri tegak, begitu banyak orang, cabul ini, semua akan dibunuh. Tanpa diduga, ada banyak orang jahat di dunia. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang mewakili keadilan, dan jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki hati nurani. Kata Rose dengan sedikit jijik, jelas, dia sangat muak dengan pejabat publik seperti Han Bing. Kemudian dia menghela nafas pelan dan berkata perlahan, tapi bagaimanapun, pekerja perempuan itu mati karena saya. Saya selalu merasa bersalah di hati saya, jadi saya mengirimkan uang jaminan kepada keluarga mereka. Apa yang bisa saya lakukan, hanya ada begitu banyak. Wajah Han Bing berwarna hijau, matanya meledak menjadi amarah yang besar, dan dia berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu rela mati untuk orang mesum itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.